Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang serial Tutur Tinular. Dalam cerita Tutur Tinular terdapat 3 tokoh wanita pendekar yang sangat penting untuk menghidupkan serial sandiwara radio ini. Yang pertama yaitu Sakawuni, Mesin, dan yang ketiga ialah Dewi Sambi. Untuk tokoh Mesin dan Sakawuni, sudah jelas kita tahu bahwasanya mereka berdua ini memiliki peran protagonis. Namun berbeda halnya dengan Dewi Sambi. Dewi Sambi dalam cerita ini peranannya ialah karakter antagonis. Bahkan di antara semua pemain wanita, hanya Dewi Sambilah sosok yang berkarakter antagonis atau jahat. Dewi Sambi dia merupakan murid dari Dewi Upas, sosok pendekar wanita yang sangat tangguh namun kejam. Dewi Sambi adalah kekasih dari Empu Tong Bajil. Ia terkenal dengan pukulan yang sangat beracun, yakni Aji Tapak Wisa. Dewi Sambi sangat mencintai Empu Tong Bajil. Dia rela meninggalkan gurunya Dewi Upas yang berada di Gunung Kawi hanya demi cintanya kepada Empu Tong Bajil. Dari hubungannya dengan Empu Tong Bajil, Dewi Sambi memiliki anak laki-laki yang diberi nama Layang Samba. Akan tetapi, Layang Samba ini pada akhirnya dirawat oleh Dewi Upas, dikarenakan Dewi Sambi sendiri sibuk dengan dendamnya atas kematian Empu Tong Bajil dan ia ingin membalaskan dendamnya kepada Arya Kamandanu. Suatu hari, Dewi Sambi mengirimkan tubuh Empu Tong Bajil kepada guru dari Empu Tong Bajil, yakni Padepokan Lereng Tengger, yang digurui oleh Wong Agung. Pada awalnya Wong Agung tidak terpancing dan tidak memperdulikan semua surat yang dituliskan oleh Dewi Sambi yang berisikan tantangan dari Arya Kamandanu. Yang sesungguhnya isi surat tersebut adalah hasil rekayasa dari Dewi Sambi. Dewi Sambi tidak kekurangan akal atas penolakan dari Wong Agung. Dewi Sambi menghancurkan Padepokan Lereng Tengger dan diatasnamakan dari Arya Kamandanu. Dari situlah Wong Agung pun akhirnya marah besar dan ia pun turun gunung untuk mencari Arya Kamandanu dan meminta perhitungan. Untuk selanjutnya, Arya Kamandanu pun memenangkan pertarungan tersebut. Dewi Sambi masih belum puas karena ia belum berhasil membunuh Arya Kamandanu. Hingga pada suatu hari, Dewi Sambi bertemu dengan Arya Dwi Pangga atau juga yang biasa disebut pendekar sair berdarah yang merupakan kakak kandung dari Arya Kamandanu. Namun ternyata lagi-lagi usahanya sia-sia. Arya Kamandanu juga mampu memenangkan pertarungannya dengan Arya Dwi Pangga. Hingga pada suatu hari, Dewi Sambi bertemu kembali dengan Mesin. Yang sebelumnya, Mesin telah dikalahkan oleh Dewi Sambi sehingga membuat Mesin jatuh ke dalam jurang. Saat itu, Mesin hendak melakukan perjalanan ke Majapahit untuk mengobati Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dewi Sambi tidak menyangka jika Mesin masih hidup dan segar bugar. Dengan tanpa pikir panjang lagi, Dewi Sambi langsung menyerang Mesin. Tujuannya ia ingin membunuh Mesin. Dewi Sambi mengetahui jika Mesin adalah istri dari Arya Kamandanu. Akan tetapi, Dewi Sambi ternyata selalu gagal menyerangkan pukulan tapak wisa ke tubuh Mesin. Setiap kali pukulan Aji Tapak Wisa dilayangkan kepada Mesin, selalu bisa menghindar dari pukulan tersebut.
Hingga pada akhirnya Dewi Sambi bermaksud ingin menipu mesin. Dewi Sambi berpura-pura berlutut kepada mesin untuk meminta maaf atas perlakuannya selama ini terhadap mesin. Saat itu mesin lengah. Dewi Sambi mencoba untuk menikungnya dari belakang. Dengan cepat, Dewi Sambi melayangkan ilmu pukulan Aji Tapakwisa kepada mesin. Akan tetapi, ternyata justru ilmu itu dapat ditangkis oleh mesin dan berbalik menghantam diri Dewi Sambi. Maka seketika itu juga Dewi Sambi terpental dan tewas karena terkena pukulannya sendiri. Tak hanya itu, tubuh Dewi Sambi melayang mengenai tonggak kayu yang tajam, sehingga nyawanya langsung melayang seketika. Demikian itu tadi cerita tentang Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang sangat tangguh akan tetapi berperilaku kejam. Sekian cerita dari saya, Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.